Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Jumilah dari Prodi PIAUD STAINU Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Manajemen Penggunaan Gadget pada Keluarga Pendidik Anak Usia Dini di Kecamatan Gemawang. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu perkembangan teknologi yang semakin maju, memang tidak bisa kita hindari lagi. Apapun yang terjadi di dunia dapat kita ketahui dengan mudah. Dengan perkembangan teknologi, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi tersebut salah satunya adalah gadget. Gadget merupakan IT yang mempunyai banyak fungsi dan tujuan yang sangat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Fitur yang ada pada gadget diantaranya adalah kamera, kalkulator, pemutar musik, sosial media, kalender, permainan, telepon, dan banyak lagi yang lainnya. Gadget sering disebut juga dengan komputer genggam. Banyak manfaat dari gadget, membuat gadget banyak dimiliki sebagian besar orang, baik dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Dari hari ke hari, penggunaan gadget semakin bertambah. Berdasarkan data infografis, pada bulan Januari 2019, tercatat total penduduk Indonesia mencapai 268,2 juta jiwa. Sementara diketahui pengguna mobil, ponsel pintar, dan tablet 355,5 juta. Artinya, peredaran ponsel pintar dan tablet lebih banyak dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan pengguna internet tercatat 150 juta pengguna internet aktif. Ini berarti 56% dari total jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Hal ini saya ambil dari Websindo.com Indonesia Digital. Dari data tersebut, seharusnya keluarga mampu mengatur penggunaan gadget, terutama pada anak usia dini yang mengakibatkan anak dapat kecanduan gadget. WHO mengatakan, anak usia 3-4 tahun tidak boleh menonton layar gadget lebih dari 1 jam. Karena anak pada usia ini masih perlu memperbanyak aktivitas fisik. Namun pada kenyataannya, mayoritas keluarga memperbolehkan penggunaan gadget pada anak-anak. Mereka dengan berbagai alasan yang membuat anak-anak dapat kecanduan gadget pada usia dini. Untuk itu, diperlukan sebuah model keluarga yang mampu mengatur penggunaan gadget pada anak usia dini, agar dapat dijadikan contoh bagi keluarga yang lainnya. Untuk itu, saya mengajukan sebuah judul proposal skripsi, yaitu Manajemen Penggunaan Gadget pada Keluarga Pendidik Anak Usia Dini di Kecamatan Gemawang. Kenapa saya mengambil keluarga pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang? Karena model keluarga yang dapat mengatur penggunaan gadget pada anak usia dini ini sudah diterapkan pada keluarga pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang. Untuk itu, penelitian ini saya rasa perlu diangkat sebagai karya tulis ilmiah yang nantinya akan sangat berguna bagi para orang tua dalam membatasi penggunaan gadget pada anak usia dini. Melihat banyak sekali pada akhir-akhir ini dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan gadget khususnya pada anak-anak usia dini. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah yang menjadikan batasan faktor penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bagaimana metode untuk mengalihkan perhatian anak usia dini dari ketertarikannya dengan gadget. Yang kedua, apa saja alat yang dipakai untuk permainan anak di rumah. Dan yang ketiga, bagaimana waktu yang diberikan kepada anak untuk bermain gadget. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Yang pertama, kita dapat mengetahui metode untuk mengalihkan perhatian anak usia dini dari ketertarikannya dengan gadget. Yang kedua, kita dapat mengetahui alat yang dipakai untuk bermain anak di rumah supaya anak bisa teralihkan dari perhatiannya untuk bermain gadget. Untuk yang ketiga, mengetahui waktu yang tepat diberikan kepada anak usia dini untuk bermain gadget. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian ini dapat menguatkan teori-teori tentang pola asuh dan pendidikan anak usia dini. Selain itu, juga dapat menjadi sebuah nilai tambah bagi pendidikan dan pola asuh anak dalam keluarga. Dan manfaat praktisnya, yang pertama bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pola asuh yang benar terhadap pengaruh gadget untuk anak usia dini di Kecamatan Gemawang khususnya. Dan bagi anak, penerapan model pola asuh ini akan sangat berguna bagi masa depan cerah mereka. Sedangkan bagi peneliti mampu menerapkan model pola asuh yang serupa dalam kehidupan keluarga, serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai pola asuh yang benar dalam mencegah pengaruh gadget pada anak usia dini. Untuk mencari sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka ke beberapa buku penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah tentang penelitian sejenis. Dari beberapa tinjauan pustaka yang peneliti lakukan, belum ada yang secara spesifik membahas tentang manajemen penggunaan gadget. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang manajemen penggunaan gadget pada keluarga pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang. Dari hal tersebut, penelitian ini layak untuk diangkat. Yang selanjutnya adalah kerangka teoritis. Teori merupakan seperangkat konsep batasan yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang keadaan dalam penelitian yang merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan dan memprediksi keadaan dalam penelitian tersebut. Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis diperlukan kerangka teori untuk menjelaskan tema penelitian. Saya mencoba mencari teori yang sesuai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pengertian tentang manajemen. Menurut Harold Kohn dan Craig O'Donnell, tahun 1980, manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Sedangkan menurut Mary Follett tahun 2007, mengartikan manajemen sebagai proses karena dalam manajemen terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Teori yang kedua adalah tentang pengertian gadget. Gadget adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang mempunyai fungsi khusus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai alat elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Gadget dalam perkembangannya yang dulu hanya dimiliki oleh kaum berduit karena harga yang relatif mahal. Saat ini mulai dapat dimiliki oleh siapa saja karena harga gadget mulai beragam. Kehadiran teknologi modern menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia, termasuk kehadirannya gadget banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan anak usia dini. Manajemen penggunaan gadget pada anak usia dini. Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan di era sekarang. Teknologi salah satunya berupa gadget. Penyebaran gadget yang sangat cepat, bahkan sampai pada anak-anak yang seharusnya belum saatnya memegang gadget, karena banyak dampak negatifnya.
Maka dari itu, perlu adanya manajemen yang bagus dalam mendidik anak agar tidak menjadi korban dari perkembangan teknologi tersebut. Selanjutnya adalah fungsi penggunaan gadget pada anak usia dini. Fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan pedoman bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam Winardi menyatakan fungsi manajemen merupakan subbagian tubuh yang ada dalam manajemen sehingga bagian tubuh tersebut dapat berfungsi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah dampak penggunaan gadget pada anak usia dini. Gadget merupakan alat elektronik dengan berbagai layanan fitur dan aplikasi yang menyajikan teknologi terbaru yang membantu hidup manusia lebih mudah. Semua alat teknologi mestinya mempunyai dampak baik positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari penggunaan gadget diantaranya dapat memudahkan kerja manusia, memudahkan dalam berkomunikasi dan membantu daya kreativitas anak. Sedangkan dampak negatif bagi anak diantaranya adalah dapat mempengaruhi daya kembang otak anak dalam pertumbuhannya dan mempengaruhi karakter anak yang cenderung individualis dan susah diatur. Maka dari itu, peran orang tua sangatlah penting dalam mengatasi penggunaan gadget pada anak usia dini sehingga jangan sampai anak kecanduan dan susah untuk lepas dari gadget tersebut. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas dan detail tentang bagaimana cara orang tua dalam mengatur penggunaan gadget pada anak-anak. Bagaimana cara orang tua dalam mengalihkan perhatian anak dan ketertarikan terhadap gadget. Bagaimana cara mengatur waktu kepada anak dalam bermain gadget pada keluarga pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang. Subjek dan objek penelitian ini adalah anak-anak, keluarga pendidik anak usia dini, dan warga masyarakat di Kecamatan Gemawang. Sedangkan lokasi untuk melakukan penelitian ini pada keluarga pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data itu metode yang pertama adalah metode observasi. Untuk metode observasi, peneliti mengamati dan mencatat dengan sistematis kejadian-kejadian yang sudah diteliti. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu terlibat langsung dan memantau aktivitas keseharian anak-anak, mengamati lingkungan yang diteliti dan mengamati secara langsung aktivitas keluarga pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang. Untuk metode pengumpulan data yang selanjutnya adalah dengan cara metode interview atau wawancara, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung kepada informan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Untuk selanjutnya adalah metode dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang ada. Untuk teknis analisis data, setelah data-data yang diperoleh terkumpul, data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang disusun dalam riset penelitian yang diperluas melalui 3 proses, yaitu reduksi data, merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan memilih bagian terpenting yang sesuai dengan penelitian. Selanjutnya penyajian data, yang merupakan proses menyusun data yang diperoleh dari
informan dengan menarik sebuah kesimpulan yang kemudian dianalisis dan mengambil sebuah tindakan yang sesuai dengan pemahaman yang dapat dari penyajian-penyajian data sebelumnya. Selanjutnya adalah dengan penarikan kesimpulan. Merupakan proses menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Proses ini dapat menggunakan cara membedakan dan membandingkan data dengan tipologis, menjabarkan tentang tema dan pola-pola pengelompokannya. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu disusun kerangka yang sistematis yang dapat menggambarkan keseluruhan dari hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasannya, penulis kelompokkan ke dalam 6 bab sebagai berikut. Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, penulis memaparkan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Bab kedua adalah akan memaparkan tentang gambaran umum lokasi, yaitu keluarga pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang. Dan yang ketiga, untuk bab ketiga, peneliti membahas tentang metode yang digunakan pendidik anak usia dini di Kecamatan Gemawang untuk mengalihkan perhatian anak terhadap ketertarikannya dengan gadget. Untuk bab keempat, peneliti membahas tentang alat-alat permainan yang dipakai keluarga untuk bermain anak di rumah sehingga dapat menjauhkan mereka dari gadget. Dan bab kelima, peneliti membahas tentang waktu yang diberikan kepada anak untuk bermain gadget. Pembahasan ini sangat penting mengetahui seberapa lama anak dibiarkan bermain gadget dalam satu hari yang dilakukan oleh keluarga pendidik PAUD di Kecamatan Gemawang. Untuk bab ke-6 merupakan bab penutup yang akan dikemukakan tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Demikian tadi pemaparan dari proposal skripsi yang akan saya ajukan. Besar harapan saya agar proposal ini dapat disetujui sehingga saya dapat meneruskan penelitian yang saya inginkan. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.